Shalom my students, how are you today? Hari ini bersama dengan Sir Rocky Cendata membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Anastasia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak Sir, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami ingin belajar, ajar dan bimbing kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami, mengerti ajaran yang kami terima ini, dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang akan membasmi virus corona, sehingga kami dapat kembali menjalani aktivitas kami tanpa rasa takut. Bapa yang baik, kami memulai pembelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Sir, ada sebuah lagu yang ingin Sir perdengarkan untuk anak-anak Sir. Mari kita dengarkan lagu berikut ini. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan dengan lantang, say, aku jalan apa? Dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya. Say glory, hallelujah, glory, hallelujah, oh, hallelujah, glory, glory, hallelujah, oh, yeah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Say, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua kita tepuk tangan. Kita berikan kehormatan kepada Tuhan Yesus. I love you Lord. Aku jalan kebenaran dan apa? Kehidupan, itulah
Semua kita katakan kekal ya. 1, 2, 3. Yesus. Thank you, Lord. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikianlah pujian yang boleh kita dengar bersama-sama. Anak-anak Ser, apa makna dari lagu yang telah kamu dengar tersebut? Anak-anak Ser, lagu tersebut maknanya adalah bahwasanya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah penyelamat hidup kita. Dialah yang mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Anak-anak Ser, persiapkan dirimu untuk mengikuti tetap pelajaran ini. Fokus pada materi pembelajaran kita ini agar anak-anak Ser dapat memahami dan mengerti apa yang Ser sampaikan kepadamu. Kita buka Alkitab kita, 1 Timotius 1 ayat 3-7. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Anak-anak Ser, ini adalah kebenaran firman Tuhan, yang mana materi pembelajaran kita adalah berbagai ajaran sesat. Apa artinya ajaran sesat, Ser? Nah, mari kita perhatikan ya bersama-sama. Keberadaan ajaran sesat adalah untuk melemahkan iman kepada ajaran Alkitab. Dr. Sudarmo mengatakan bahwa ajaran sesat adalah pandangan atau cara berpikir yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Alkitab. Collins dan Farugia mengatakan bahwa ajaran sesat adalah kepercayaan yang keliru atau kelakuan yang salah. Dengan demikian, maka ajaran sesat adalah ajaran yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oh, jadi Ser, ajaran sesat itu artinya ajaran yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yep, benar sekali. Nah, ini adalah salah satu tokoh ya, ajaran sesat. Tokoh yang bernama David Brandberg. Dia mengganti namanya bernama Moses David. Ya. Ini dia. The Family International
The Family International, lebih dikenal dengan nama Children of God. Ya, diartikan anak-anak Allah. Ya. Kelompok ini didirikan tahun 1968 di Huntington Beach, California, AS. Nah, pendirinya bernama David Brandberg yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Nah, nama Children of God kemudian diubah setelah nama Children of God mendapatkan stigma negatif. Kelompok ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Anggota-anggota Children of God mendirikan komun-komun. Ya, artinya itu kelompok hidup bersama di berbagai kota. Mereka mencari jiwa-jiwa baru. Caranya bagaimana, Sir? Ya, pertama, mereka menyebarkan traktat di jalan-jalan. Nah, anggota-anggota baru diajarkan untuk menghafalkan Alkitab dan mengambil nama Alkitabiah yang baru. More letters adalah sarana David untuk berkomunikasi dengan para anggotanya. Nah, tahun 1972, Berg memperkenalkan lewat surat-suratnya. Ia mengatakan kalau dia adalah Nabi Allah untuk masa kini. Nah, sehingga otoritasnya harus ditaati semua anggota. Akhir tahun 1972, mereka sudah menyebarkan sekitar 42 juta lembar traktat yang isinya kebanyakan tentang keselamatan Allah dan kehancuran Amerika. Ya, selain menyebarkan traktat di jalan-jalan, mereka juga meminta sumbangan uang untuk kegiatan mereka. Ya, tahun 1974, Berg memperkenalkan metode untuk mencari anggota. Ya, dengan menggunakan seks sebagai daya tariknya. Mereka mendorong para perempuan anggota Children of God untuk melakukan hubungan seks dengan orang-orang yang dianggap bisa diharapkan menjadi anggota baru. Metode ini juga menghasilkan banyak anak di luar nikah di kalangan kelompok ini. Ya, termasuk anak laki-laki Karen Zerby Davidito yang juga dikenal dengan sebagai Ricky Rodriguez, ya, yang pada 2005 bunuh diri setelah ia membunuh seorang perempuan anggota kelompok ini yang diingatnya pernah melecehkannya secara seksual ketika ia masih balita. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seks ini diperkirakan jumlahnya lebih dari 300 orang. Ya, mereka ini disebut sebagai bayi-bayi Yesus. Mula-mula hal ini dilakukan oleh kelompok terdekat Berg dan belakangan oleh anggota-anggota lainnya. Menurut kelompok ini, lebih dari 100.000 orang menerima anugerah keselamatan Allah melalui Yesus. Dan sebagian lagi menerima kehidupan sebagai murid dan misionaris sebagai hasil dari metode gila ini. Nah, menurut data mereka, para anggota mereka berhubungan seks dengan 223.989 orang selama masa 1974 sampai 1978. Bayangkan selama 4 tahun, ya, anggota-anggota mereka ini melakukan hubungan seks dengan 223.989 orang.
kelompok Children of God ini pernah bertumbuh di Indonesia. Tapi entah bagaimana sekarang ya. Apakah mereka masih bergerak di Indonesia atau tidak. Tapi sangat penting bagi kita untuk bersikap waspada terhadap kelompok-kelompok seperti ini yang menyebarkan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Nah, anak-anak Sir, sampai di sini materi kita. Kita akan membahas ya ajaran-ajaran sesat berikutnya. Nah, tugas kamu adalah yang pertama, apa artinya ajaran sesat? Yang kedua, kamu menghafal 1 Timotius 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Sir ulangi, tugas kamu yang pertama adalah apa artinya ajaran sesat. Yang kedua, hafal 1 Timotius 1 ayat 5 sampai 6 buat dalam bentuk video. Tugas yang sudah selesai kirimkan melalui WA pribadi Sir. Hal-hal yang ingin kamu tanyakan tentang materi pembelajaran kita ini, hubungi Sir melalui WA pribadi Sir. Demikianlah perjumpaan kita. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.